Selamat siang Tribuner, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini, Selasa 6 Juli 2021, kami sudah tersambung langsung dengan dua jurnalis Tribun di Kabupaten Pindrang dan juga Kabupaten Goa. Berita pertama datang dari Kabupaten Pindrang terkait dengan suami di Pindrang laporkan kasus persinahan yang dilakukan istrinya ke kantor polisi. Sudah ada rekan kami, Nining Anggriani, yang akan melaporkan langsung bagaimana kabar terkini terkait dengan suami yang telah melaporkan istrinya akibat persinahan. Baik, Nining. Ya, jadi seorang pria di Matirosompo Kabupaten Pindrang melaporkan istrinya yang melakukan tindak dugaan persinahan ke kantor polisi. Pria tersebut bernama Abidin yang melaporkan istrinya yang berinisial HL yang telah berselingkuh dengan pria lain yang berinisial MT. Isu perselingkuhan ini sudah lama dicurigai oleh suaminya sendiri, namun Abidin tidak terlalu percaya dengan kabar yang didapatkan dari tetangganya sendiri tersebut. Lalu ia kemudian membuat rencana untuk membuktikan apakah benar istrinya tersebut berselingkuh dengan pria lain. Jadi pada Sabtu tanggal 3 Juli 2021 itu Abidin meminta izin kepada istrinya untuk menginap di rumah orang tua, kemudian diizinkan oleh istrinya. Lalu pada Minggu 4 bulan 7 2021 itu dini hari Abidin sengaja kembali ke rumahnya yang ada di Kecamatan Matirosompo itu, kemudian memergoki istrinya sedang bersama dengan pria lain yakni berinisial MT. Dari situlah kecurigaan Abidin sudah mulai percaya dengan isu perselingkuhan istrinya tersebut. Kemudian pada saat kejadian tersebut Abidin dan pria selingkuhan istrinya itu sempat berkelahi, namun pria inisial MT ini melarikan diri, dan disitulah Abidin dan para warga melaporkan istrinya ke kantor polisi terkait dugaan persinahan tersebut. Seperti itu. Baik, Nining. Kabar terkini tentang kasus tersebut, Nining, apakah sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian atau mungkin sudah sejauh mana tindakan dari polisi, Nining? Ya, baik. Setelah kejadian itu, polisi yakni Polsek Matirosompo melakukan pencarian kedua pelaku ini yakni HL dan MT, lalu kemudian dibawa ke Polsek Matirosompo untuk diinterogasi, lalu kemudian dibawa ke Polres Pindrang dalam hal ini untuk diinterogasi di bagian PPA, lalu keduanya diamankan di Polres Pindrang sekarang. Baik, Nining, untuk kondisi kedua pelaku tersebut, Nining, apakah sudah diproses atau mungkin sudah masih berada di sel tahanan, Nining? Ya, baik. Jadi keduanya menurut AKPD Timarisaldi itu akan dilakukan mediasi, dan kasusnya ini sementara dalam pemeriksaan lebih dalam lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut hasil wawancara saya dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang AKPD Timarisaldi. Ya, pada sekitar hari Minggu dini hari tanggal 4 Juli 2021 kami mendapat laporan dari warga sekitar dan pelapor juga atas nama Abidin, suami korban, terjadinya tindak pidana dugaan perzinahan yang dilakukan oleh perempuan inisial HL, laki-laki inisial MT. Terjadi pada saat dini hari. Pada saat itu suaminya HL menginap di rumah orang tuanya di sebelah kampung Desa Makori, Kecamatan Matirosompo, Kabupaten Pindrang. Lokasinya sendiri, lokasi TKP-nya yaitu gak jauh dari Makori, sekitar 5 kilo dari
rumahnya orang tuanya pelapor. Terus motifnya sendiri, Bang? Untuk motif dari hasil pemeriksaan setelah diamankan sama warga, kemudian dibawa ke polsek, kemudian dibawa di unit PPA. Setelah kita lakukan pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, mereka perempuan HL dengan laki-laki MT mengaku mereka mempunyai hubungan semacam pacaran, tanda kutip pacaran. Dan saat di grebek warga itu sedang melakukan pada saat ditemukan, bukan warga yang ditemukan sendiri oleh suaminya. Pada saat itu suaminya pulang sekitar pukul 00.30 dini hari tersebut, ditemukan langsung sama suaminya dan mengejar laki-lakinya, kemudian diamankan sama warga. Baik, jadi menurut Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Dedi Marsaldi ini, pelaku HL dan MT ini memang sudah berpacaran atau bisa dikatakan merupakan selingkuhan HL yang sudah lama. Kebetulan diketahui Abidin ini merupakan seorang nelayan, jadi beliau ini jarang pulang ke rumah. Kemudian isu perselingkuhan itu muncul dari tetangga Abidin sendiri yang mengatakan bahwa seringkali ada seorang laki-laki yang datang ke rumahnya bertamu. Dari situlah muncul kecurigaan tetangganya, kemudian melaporkan hal tersebut ke Abidin sewaktu pulang dari bekerja. Kemudian isu ini juga diketahui bahwasannya di kampung tersebut kasus persinahan ini merupakan hal yang tidak semestinya tidak semestinya dilakukan atau dapat mencoreng dari desa tersebut atau bisa dikatakan bisa membawa sial di kampung tersebut. Jadi warga dan Abidin ini bersepakat untuk melaporkan istrinya ke kantor polisi dengan selingkuhannya tersebut. Adapun kedua pelaku yakni HL dan MT sekarang sudah berada di Polres Pindrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Baik, Nining. Terima kasih Nining atas laporannya terkait dengan suami di Pindrang laporkan kasus persinahan yang dilakukan istrinya ke kantor polisi. Terima kasih Nining dan selamat kembali bertugas. Tribuners, selanjutnya kita akan bergabung dengan jurnalis Tribun di Kabupaten Goa setelah jeda berikut ini.
Listeners, terima kasih masih bersama dengan kami di Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan kali ini ada berita dari Kabupaten Jeneponto terkait dengan langgar prokes atau protokol kesehatan pemilik Food City Malino penuhi panggilan Satgas COVID-19 Goa. Sudah ada rekan kami, Said Sulfadi, yang akan melaporkan langsung terkait kasus tersebut. Baik, Said. Ya, terima kasih. Pelanggaran protokol kesehatan ini awal mulanya tepat ada agenda kegiatan di Malino Food City. Diduga kegiatan itu diselenggarakan oleh komunitas semut, yakni seniman musik dangdut Indonesia, DPC Kabupaten Goa. Terus berlangsung beberapa saat setelah acara tersebut, panitia atau peserta yang menggelar acara tersebut itu tiba-tiba menggelar bernyanyi bersama dengan berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Kejelasannya itu akibat hal tersebut, tim Satgas COVID Kabupaten Goa memanggil pemilik kafe Malino Food City beserta para pelanggar. Berikut video wawancara dengan Kasatpol PP Goa. Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan bagi penyedia tempat Malino Food. Pengelolanya Lapak Takdir. Hari ini kita sudah sementara diperiksa oleh penyidik. Kita mau kembangkan, insya Allah paling cepat besok, paling lambat lusa kita akan panggil itu yang joget-joget lah, yang mengatasnamakan semut. Ada berapa orang nanti akan dipanggil, Pak? Sesuai dengan laporan kurang lebih 20. Jadi kita akan panggil yang joget-joget saja dulu. Kalau pemeriksaan hari ini seperti apa? Kalau pemeriksaan hari ini seperti apa yang diperlukan? Iya, terkait dengan kan kita kemarin sudah swab yang penyemprotan. Kita panggil terkait dengan lokasinya. Kira ini di dalam sanksi administrasi dan SOP yang kita lakukan adalah bila mana berulang 2 kali maka kita akan cabut izin usahanya. Jadi teguran secara tertulis sudah dilayangkan juga. Ya. Teguran secara tertulis sudah dilayangkan sama pemilik usaha. Iya kan, secara terkait dengan naiknya pandemi ini kan, apalagi tinggi moncong, ada kan tim gugus di sana yang selalu melakukan sosialisasi. Dan kita belum tahu seperti apa hasil pemeriksaan yang di alam nih di PPNS kami. Dari tim gugus sendiri Nanti ada pemantauan. ada pemantauan seperti apa? Ya karena kan biasanya kita serahkan ke kecamatan, tim pemantauan kabupaten kan. Ya ini kan kami rencana sudah mau lakukan pemantauan setiap malam minggu atau hari minggu. Tim gugus kabupaten akan turun ke Malino setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi besok Pak ya untuk semut itu. Besok paling cepat. Teman media yang telah memberikan waktu untuk melakukan klarifikasi. Jadi tadi saya sudah sampaikan mengenai kronologis kejadian di lokasi, mengenai pelanggaran protokol kesehatan viral di media sosial. Dari kami pengelola sudah melakukan pelarangan sebenarnya di lokasi. Jadi video yang beredar itu masih video sepotong. Andaikan dilihat secara rinci videonya, itu akan kita lihat teman-teman dari pengelola itu melakukan pelarangan langsung. Dan setelah pelarangan, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada lagi yang berjoget, tidak ada lagi pelanggaran protokol kesehatan dan berjalan sesuai aturan yang kita sampaikan. Berarti yang beredar ini video sebelumnya? Ya, yang beredar itu video sebelumnya, dia kalau tidak salah di pukul 9. Berarti memang tidak ada antisipasi Pak dari pertama, kenapa sampai dia bisa berkerumun sampai ada aktivitas seperti itu? Iya, jadi dari awal kita sudah sampaikan sebelum kegiatan itu dimulai, seperti biasa kita sampaikan kepada panitia untuk tidak melakukan kerumun, dan sudah kita siapkan lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak melanggar protokol kesehatan. Namun pada saat sekitar 1 jam berlangsung kegiatan itu ada 4 sampai 5 orang
yang berjoget di depan dan diikuti sampai sekitar 8 orang. Tapi kenapa tidak diantisipasi memang kalau untuk live musiknya? Artinya kita kecolongan, kan mengundang kerumunan kalau itu. Iya, kalau live musik kita memang tidak menyediakan live musik. Jadi saya klarifikasi juga, panitia peserta yang membawa elektron, Pak. Panitia peserta yang membawa elektron dengan tapi kita memang di sana kan ada disediakan sound system. Tapi kita tidak menyediakan alat musik. Alasan Bapak sebagai penyedia tempat kenapa tidak menegaskan untuk melakukan pelarangan? Kan itu hak Bapak sendiri. Sudah kita larang, Pak. Terus sudah kita larang. Jadi waktu ada yang berjoget kan kita sudah larang. Dan ada foto yang kita buat, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan pelarangan. Berarti pada intinya Bapak tidak bisa menembung animo dari pengunjung yang ada di situ karena live musik tetap berjalan. Kita kecolongan ya. Live musik tetap berjalan, tapi sesuai dengan syarat yang sudah kita lakukan ke panitianya. Oke, pasca kejadian itu ada apa tindakan dari pihak pengelola sana? Apakah ada penyemprotan langsung besoknya atau seperti apa? Iya, jadi kemarin itu kita sudah lakukan swab dan penyemprotan disinfektan di lokasi, dibantu dengan jajaran dari Polsek, dari Koramil dengan Puskesmas Tinggi Moncong. Antisipasi kira-kira biar ini tidak terulang lagi, apa yang akan dilakukan? Antisipasinya kami akan tidak adakan live musik untuk sementara, tidak ada dulu untuk live musik untuk menjaga-jaga. Terus boleh teman-teman media cek di lokasi untuk protokol kesehatan kami itu sudah sangat lengkap, boleh dicek. Jika itu terulang dan sanksi tegas akan diberikan, Bapak siap menerima? Iya, kami siap menerima kalau misalnya memang ada pelanggaran lagi, tapi kan kami juga tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan antisipasi berikutnya. Oke, ya, terima kasih. Ya, itu tadi wawancara dari Kasat Pol PP Goa dengan pemilik Malino Food City. Dari atas pelanggaran tersebut, tim Satgas Goa Kabupaten Goa itu memberikan sanksi berupa administrasi dan denda sebesar Rp200.000. Dan sebagai langkah untuk mengantisipasi juga kejadian hal tersebut tidak terulang kembali, tim gugus kabupaten dan kecamatan akan menggelar pemantauan di tempat wisata atau tempat-tempat keramaian di Kabupaten Goa, terkhususnya di Malino. Rencananya nanti itu akan diadakan pemantauan atau patroli bersama tim gugus tiap Sabtu dan Minggu untuk memantau kegiatan yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan. Mungkin saya kembalikan ke studio. Baik, Said, untuk sanksi selanjutnya selain tadi ada berupa administrasi, mungkin apakah tim Satgas Gugus COVID-19 tersebut akan menutup sementara Food City Malino atau mungkin hanya sekedar sanksi berupa administrasi, Said? Iya, itu sanksinya hanya berupa administrasi. Namun jika terulang kembali kedua kalinya, akan diberi sanksi hingga pencabutan izin usaha. Itu yang dikatakan oleh Kasat Pol PP Kabupaten Goa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Goa nomor 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penegakan protokol kesehatan. Baik, jadi tadi pelanggaran hingga saat ini masih berupa sanksi administrasi, tapi jika kedua kalinya masih didapati pelanggaran protokol kesehatan di Food City Malino, nanti bakal dicabut izin usahanya. Baik, selanjutnya Rudi, selain tadi menjaga jarak, tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, apakah semut tadi, organisasi semut tadi di perkumpulan orang tersebut mungkin hanya dari Food City-nya saja, Said? Ya, bisa diulang pertanyaannya. Baik, Said, tadi selain dipanggil Food
Siti Malino, Said, mungkin apakah para organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi semut yang tadi disebutkan akan dipanggil juga oleh pihak Satpol PP dan Satgas Covid, Said? Oh ya, untuk terkait pemanggilan diduga yang menyelenggarakan itu Komisi Semut itu rencananya juga akan dipanggil oleh tim Satgas Kabupaten Goa, yakni Satpol PP. Itu paling cepat itu besok rencananya pemanggilannya, dan paling lambat lusa. Dari laporannya itu sekitar ada 20 orang. Puluhan orang ini juga akan menjalani pemeriksaan di kantor Satpol PP Kabupaten Goa. Terus untuk tadi juga sudah dijelaskan oleh pemilik usaha Malino Food City bahwa awalnya kegiatan itu tetap menjalankan atau mematuhi protokol kesehatan. Hanya saja berselang beberapa jam beberapa panitia atau peserta itu ada yang joget sambil bernyanyi. Padahal pemilik atau pengelola Malino Food City ini mengaku sudah memberikan peringatan atau sudah memberikan himbauan kepada para peserta, para pengunjung di sana terkait penerapan protokol kesehatan seperti tidak berkerumun dan tidak tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, Said. Terima kasih, Said, atas laporannya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Malino sehingga dipanggil oleh Satpol PP. Dan juga tadi sudah dijelaskan beberapa pelanggaran dan juga sanksi yang akan diberikan oleh pihak Food City Malino maupun pihak penyelenggara acara. Baik, Said, terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Goa dan selamat kembali bertugas. Tribuners, itu tadi dia laporan dari Kabupaten Pindrang dan juga Kabupaten Goa terkait dengan beberapa kasus. Pertama dengan pelaporan suami melaporkan istri ke polisi lantaran diduga melakukan persinahan dan juga pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menyaksikan live report on the spot Tribun Timur bersama saya Nur Fajriani. Saya undur diri dan sampai jumpa.